Selamat datang di video pembelajaran Distributed Programming dengan tema Multi-Client Connection in TCP with Database. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi sebelumnya teman-teman sudah belajar banyak ya mengenai TCP, kemudian konsep multi-thread, dan pertemuan minggu lalu teman-teman belajar database. Nah, hari ini kita akan mengkombinasikan antara TCP, multithreading, dan database. Nah, untuk itu kita akan coba untuk membangun ya, atau meneruskan project Simple Chat teman-teman. Ya. Nah, untuk video pembelajaran ini ya, teman-teman nanti akan membuka project yang sudah ada, atau nanti saya akan berikan bahannya di ULS. Itu gambaran kasarnya seperti ini. Jadi sekarang akan ketambahan sebuah nama. Ya, di sini akan nama, kemudian sama seperti pertemuan yang TCP multithread paling terakhir. Ya, ini adalah tugas ya. Sebenarnya ini teman-teman bisa tugas di week 7 ya, sebelum atau sesudah. Nah, nantinya teman-teman akan tambahkan ya, database ya, implementasi database ya untuk menyimpan ya. Ketika klien itu join ke server ya, maka proses joinnya ini akan disimpan di database atau kita bisa sebut dengan history login. Jadi setiap kali klien itu masuk, dia akan dicatat di database. Nah, kemudian setiap kali klien ya, saya chatting di grup itu akan tersimpan di database. Jadi bisa kita lihat nanti akan ada dua tabel baru ya. Yang pertama history login, kemudian ada lagi satu tabel dengan nama chat. Begitu. Nah, tabel history login ini tujuannya untuk ketika kita masuk pertama kali di grup ya, kita akan dicatat. Kemudian untuk yang tabel chat, setiap kali kita melakukan chatting akan dicatat di database dengan tabel chat. Nah, untuk itu kita sekarang melakukan ya create database baru dengan nama week13_nrp. Oke, kemudian kita membuat sebuah database baru ya dengan nama week13. Di sini saya tulis ya week13_nrp. Ini NRP-nya ditulis teman-teman ya seperti 16:0x. Saya tulis segini aja karena ada beberapa mahasiswa saya yang menuliskan week_x_nrp, benar-benar tulisan NR dan P. Ini saya tulis saja seperti ini ya. Oke, nah kemudian kita buat tabel baru dengan nama yang pertama history login ya, dengan 3 kolom ya. Kemudian kita klik ya. Kita isikan di sini ID, kemudian auto increment ya karena sebagai primary key dari tabel history login. Kemudian kita insertkan username. Ini kita set variabel karakter. Nggak usah panjang-panjang ya, kita set username-nya 50 ya. Kita sedikit improvisasi yang ada di materi ya. Mungkin yang ada di materi nanti akan berbeda dengan yang saya sampaikan karena saya melakukan improvisasi. Asalkan logiknya kita alurnya sama, ya tidak masalah menurut saya. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya bikin tabel baru dengan nama time login ya. Kemudian di sini saya set date time ya, bebas bisa date time, bisa timestamp. Nah, untuk hari ini kita akan mempraktekkan date time. Nah, materi-materi yang minggu lalu kita menggunakan tipe data timestamp ya untuk menyimpan data. Nah, sekarang kita coba perspektif baru yaitu date time di sini. Oke, kemudian kita save. Nah, kemudian kita bikin tabel baru lagi di sini ya. Ini ya, new. Kemudian nama tabelnya adalah chat ya. Kemudian di sini ada ID, variabel karakter ya, primary key. Ini auto increment-nya kita centang saja, otomatis dia jadi primary key. Kemudian kita berikan konten. Jelas di sini kita berikan bukan variabel karakter ya, kita coba yang teks ya, perspektif baru. Kemudian kita chat di sini adalah time chat
tipe datanya adalah datetime. Oke, saya akan melihat PowerPoint lagi, apakah sudah sama atau belum. Nah tadi ya. Nah ini, ada satu lagi yaitu username. Oke, username ini tujuannya untuk kita tahu siapa yang melakukan interaksi pada sistem. Di story login ini ada, di chat juga ada. Oke, username. Username kita set di sini variabel karakter. Tadi berapa ya sebelumnya? Saya cepat cek dulu. Kita harus samakan saja biar enak. Structure di sini 50. Oke, kita samakan di sini lengthnya adalah 5. Oke, kemudian kita save. Nah, sekarang kita ada dua tabel baru dengan nama chat dan history login. Konten di chat ini setiap kali kita chat ya, misalkan Hai Miftah, Hai Vidi ya, itu akan tersimpan konten Hai Vidi-nya itu di kontennya. Kemudian time chat ini kapan saya melakukan chatting, kemudian username siapa yang melakukan chatting. Oke. Kemudian teman-teman bisa mendownload bahan week 13 ini ya, untuk pertemuan week 13 ini. Ya, ini sudah saya download dan sudah saya berikan di sini ya. Ini saya close dulu. Nah, di sini akan ada project client TCP dan server TCP di yang kalau teman-teman ingat di week 7 atau week 8. Nah, ini saya coba run dulu ya untuk mengingatkan teman-teman kembali, refresh materi, kemudian jangan lupa servernya dinyalakan dulu. Nah, ini akan langsung muncul nama group name-nya. Ya, group name-nya misalkan di sini disprog. Nah, kemudian di sini akan muncul nama grupnya. Ya. Kalau kliennya saya run, ya, maka otomatis akan dimintain nama baru di sini. Nah, misalkan saya namanya Afgan gini. Saya set Afgan, nah, maka akan muncul di sini nama Afgannya. Ya, kemudian di sini akan ada tulisan ring new client with name Afgan will join. Please send yes to confirm, no to decline. Jadi harus melakukan konfirmasi dulu untuk melakukan chatting. Nah, ketika di sini saya klik yes, nah maka otomatis di sini akan ada tulisan Afgan join the group chat. Begitu. Oke. Kemudian kalau ada lagi di sini yang masuk ya, misalkan di sini nama Vidi ini. Nah, maka akan ditanyakan juga oleh si servernya. Saya yes, nah dia Vidi join the group chat. Mungkin aja project yang saya berikan ini belum sempurna, nah, tidak apa-apa, bisa teman-teman sempurnakan, ya, bisa menyesuaikan stylenya teman-teman. Nah, tapi untuk video pembelajaran hari ini, teman-teman akan melihat style sesuai dengan yang saya ajarkan. Tapi teman-teman bisa menyesuaikan dengan style sendiri asalkan logiknya betul. Ini saya close dulu ya. Oke, nah kemudian ketika teman-teman sudah download di bahan week 13, nah di sini saya jelaskan sedikit ya. Semoga teman-teman masih ingat ya, di sini ada form server, kemudian di sini ada desain dari server, kemudian di sini ada desain dari klien. Nah, tapi di sini akan ketambahan nama. Akan ketambah nama. Nama ini defaultnya adalah uncheck enable di sini ya, uncheck enable, karena dia akan diisi oleh ini, G-option pane show input dialog di sini. Di sini ketika teman-teman membuat seperti ini, artinya apa? Artinya teman-teman menyimpan inputan dari user ya pada input dialog dan disimpan di variable name. Variable name ini adalah string name. Kemudian string name ini akan diset teks di txt nama. Txt nama itu adalah nama variabel dari nama ini ya. Oke, kemudian seperti biasa teman-teman seharusnya masuk. Nah, ini ketika klien pertama kali run ya akan mengirimkan langsung data output stream, teman-teman. Ya. Kemudian langsung dikirimkan ke server white box tapi pakai komentar masuk. Nah, ini ada delimiter ya, delimiter. Ya, not atau ular gitu. Kemudian dengan stringnya.
Oke. Nah, kemudian di sini ya dari sini akan dikirimkan ke server, jelas ya. Kita masuk ke handle socket dulu. Nah, handle socket seperti biasa, tidak ada perubahan ya. Kemudian di form server. Nah, di sini juga akan menginputkan group name ya, sama seperti si klien tadi. Kemudian dimasukkan di JServer ini ya. Ini adalah variable name dari JServer.setText. Nah, kemudian ketika klien ini mengirimkan masuk ya, maka server ya akan meneruskannya di public void run ini, teman-teman. Oke. Nah, ketika di run di handle socket ini ya, kayak kita kan handle socket dulu ya. Ketika di run, nah maka di sini ya. Oke. Saya kembali dulu ya. Nah, jadi form server ini ketika saya run ya, sambil kita praktekkan disprog. Nah, kemudian ini masih masuk sini ya, masuk sini dulu ya. Sebenarnya barengan ya antara handle socket ini dan form server ini bersama-sama. Namun yang di handle socket ini dia akan menunggu ya, membaca pesan dari klien. Jadi ketika klien itu tidak menulis pesan apa-apa, maka dia akan belum manggil function showChat yang ada di form server. Jadi jalannya bareng antara handle socket dan form server. Di form server ini ya, ketika ini saya run ya, kliennya saya run, kemudian saya masukkan di sini MIF ini. Nah, otomatis langsung menerima pesan welcome to this group chat, wait for approval. Nah, di sini ketika klien masuk itu pasti ya akan melalui public void run ini dulu. Karena di sini ada incoming.saccept. Jadi selama ya klien itu tidak ada, maka tidak akan menuju ke sini. Nah, jika klien masuk, maka menuju ke sini, ya, ke sini, sini, dan langsung, ya, HS ini, handle socket ini kan diisi oleh incoming. Incoming ini variabel klien, ya, yang masuk. Nah, kemudian langsung dikirimkan hs.sendChat. SendChat ini function dari handle socket ya. Di sini kan HS handle socket. Nah, kita kembali lagi. Handle socket itu akan ada metode write bytes. Jadi untuk metode untuk mengirimkan data ke klien pakai write bytes, jangan lupa /n-nya. Nah, kemudian di sini hs_sendChat ya. Welcome to this group chat. Langsung terkirim seperti yang di sini. Nah, ini langsung terkirim seperti dengan yang apa adanya. Begitu. Nah, kemudian ketika klien masuk ya kan harus menunggu approval. Nah, ketika di disprog ini saya server ya, saya yes, maka otomatis kan akan memanggil function send ini ya, send. Karena kan button send ini ya, katanya server ini kan ke send. Nah, jika pesannya dikirim ini itu no ya, maka sorry you are rejected. Maka otomatis ya langsung di remove dari list clients. Di sini ada clients ya. Clients itu adalah release ya. Jadi ketika di blacklist ya, maka ya, akan dikirimkan pesan you are rejected. Kemudian release-nya di remove. Jadi konsep broadcast ya, konsep broadcast itu ini akan mengirimkan semua pesan di grup berdasarkan release clients. Nah, ketika clients-nya ini di remove ya, maka otomatis dia tidak akan lagi, misalkan ini saya no ya, misalkan saya no. Nah, kemudian di sini akan ada you are rejected. Nah, begitu. Nah, kemudian ketika ada klien lain yang chatting, dia tidak akan bisa menerima chat si MIF-nya ini. Begitu. Ya. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Ini saya close dulu ya. Kalau kita yes ya, maka akan di broadcast ya ke semua release yang ada di clients ya. Itu dengan tulisan name join the group chat. Kemudian akan mengirimkan pesan ke klien confirmed pakai negasi-negasi atau ular-ular. Nah, ketika ditangkap di sini ya, awalnya ya,
awalnya ketika kita masuk ke get message, dia akan mencari ya, ada pengecekan method if. Jika if yang dikirimkan di user itu ada confirm, maka statusnya sama dengan true. Artinya apa? Artinya ini digunakan nanti ya ketika di sini ya. Ketika statusnya true ya, maka klien itu ketika ini saya preview, klik send itu dia akan mengirimkan pesan. Tapi kalau statusnya belum true, maka send ini tidak akan bisa terkirim, tidak akan bisa melewati write bytes. Begitu. Ya kurang lebih seperti ini untuk desainnya. Dan di sini no yes, sudah selain itu no yes, maka kita chatting seperti biasa. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya. Materinya itu kita akan menambahkan sebuah function combo box di sini. Kita bisa nge-remove chat atau clear chat. Ya, remove chat itu jadi apapun yang kita chatting di grup chat itu akan dihapus sampai database. Ya, ketika kita clear chat, maka yang di-clear adalah yang hanya di dalam box text area ini. Ya, oke, kemudian kita coba bersama-sama ya. Di sini ada yang namanya combo box. Ini saya drag and drop di sini ya. Nah, kemudian di sini akan ada pilihan ini model ya. Kita cek titik-titiknya di sini, kita klik yang titik-titik, kita ganti dengan di sini clear chat ya. Atau remove chat. Nah, oke, di sini akan ada dua button sekarang ya. Ini saya perbagus sedikit. Nah, ketika kita preview di sini akan ada pilihan clear chat atau remove chat. Clear chat ini dia hanya akan membersihkan ini ya. Seperti ini nih akan clear. Nah, kalau remove clear plus ya. Data yang ada di database hilang. Begitu. Oke, kemudian di sini kita berikan nama ya. Bebas misalkan CB chat. Oke, terus kemudian kita lanjutkan lagi ya. Jadi ketika kita sudah membuat combo box ya, kita coba bikin sekarang ketika klien ini melakukan chatting ya, maka langsung tersimpan di database. Nah, untuk itu ya, sekarang untuk itu kita coba bikin modelnya dulu yang ada di server TCP ya. Kita akan buat model di server TCP ya. Kita klik kanan, ini sedikit improvisasi yang ada di slide ya. Improvisasi slide ya. Oke, kita klik kanan, new Java package, kita beri nama server TCP.model. Nah, model ini kita seperti biasa ya, kita sudah mempunyai my model yang ada di isi parking NRP, tinggal teman-teman kopikan saja my model ini. Saya copy Ctrl C ya, atau copy. Kemudian kita paste di server TCP.model, refactor paste refactor copy ya. Kita beri nama my model. Nah, di sini teman-teman silakan sesuaikan dengan nama database-nya teman-teman. Di saya tadi easy parking, ini ya, week 13 underscore 16.0, week 13 underscore 16.0x. Seperti ini. Oke, kemudian teman-teman di sini silakan bikin lagi ya, new class ya. Yang pertama adalah history login ya. Kemudian kita bikin kelas baru dengan nama check di sini. Seperti biasa ya. Seperti biasa kita buat dari story login dulu ya. Seperti biasa kita buat string username dan pakai time loginnya kita coba pakai string ya di sini. Kemudian ada in ID. Nah, kemudian jangan lupa buat refactornya, enkapsulasi fields-nya, kita select all. Oke. Kemudian kita kopikan saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi my model yang
project sebelumnya kita akan gunakan lagi di project yang sekarang karena tidak ada perubahan, yaitu di file MyModel. Karena MyModel ini dia hanya koneksi ya, daripada kita ngetik manual pakai sudah ada. Kita copy paste pakai klik kanan, paste refactor copy, kemudian MyModel. Nah, di sini pastikan MyModel Anda seperti ini ya. Kemudian ini kita rubah juga untuk week 13_1608. Sesuaikan dengan yang ada di database tadi week 13_1608. Oke, kemudian kita akan mengextend di story login ini ya. Kita extend MyModel. Karena MyModel ini adalah abstract class dan mempunyai abstract method ya, maka kita perlu mengimplement all abstract methods. Oke, dan di sini ada insert, update, delete, dan view. Oke, kemudian kita buat konstruktornya. Seperti ini, kita set username. Ini saya akan mengimprovisasi ya, yang ada di PowerPoint ya. Time login-nya kita nulkan, kemudian kita buat satu konstruktor lagi yang punyai dua parameter ya, string username dan string time login. Kemudian kita set username dengan underscore username, kita set time login dengan time login seperti ini. Dan jangan lupa kita berikan this.getConnection-nya setiap kali kita melakukan pemanggilan konstruktor. Di atasnya ini juga ya, this.getConnection. Oke, terus kemudian kita coba bikin ya, karena kan setiap kali kita itu gabung ya, maka akan disimpan di database. Anggapannya ini adalah history login ya. Jadi ini insertnya saya hapus ya. Kemudian kita kopikan saja dari yang di vehicle ya, daripada kita coding manual. Nah, di sini kan seharusnya teman-teman sudah ada insert data. Nah, jika tidak ada, teman-teman bisa download project di week 13 yang ada bahannya, gitu kan. Di ULS kan ada di week sebelum, bukan week 13, week 12 itu ada easy parking bahannya. Nah, itu silakan download saja. Kemudian kita pasang di sini hasil kopasnya. Ini sudah insert data, ini saya hapus. Oke, kemudian ini jauh ya. Saya salah tadi ya, saya ngopikan semua satu functionnya ini harusnya saya tumpuk seperti ini ya, saya tumpuk ya. Nah, kita sesuaikan aja, berarti ini dengan nama history login. Kemudian dia hanya ada username dan time login. Nah, dan di sini ini saya hapus ya. Kemudian di sini saya gantikan this.username. Kemudian di sini kita ganti set.time login karena tipenya adalah variable karakter. Dan datetime ini tipe datetime juga bisa kita isikan dengan string ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai set string. Karena tadi kan kita bikin di history login-nya itu time login ini adalah string ya, nggak masalah. Beda dengan datetime tidak masalah, gitu ya. Oke, terus kemudian kita sekarang kita sudah bikin insert-nya. Oh ini, kemudian tanda tanyanya jangan lupa jadi 2 ya, sorry. Tadi saya masih 4, sekarang kita harus jadikan 2. Kemudian kita sekarang coding di chat, sama halnya kita extend dulu MyModel biar nggak lupa. Kemudian kita implement all abstraknya. Oke, kemudian kita tulis member-membernya ya. Ada string content, kemudian ada time chat dan username. Kemudian di sini kita buat refactor encapsulate fields. Kita select all, oke, refactor ya otomatis di bawah. Kemudian kita siapkan dulu
konstruktornya minimal ada defaultnya ya, set content, kemudian set time chat, kemudian ada set username. Dan kita buat konstruktor yang berparameter, tapi ini bertujuan untuk menginsertkan chat. Berarti kan ada string konten ya, string time chat pakai underscore ya di sini. String time chat dan ada string username pakai underscore juga. Oke, kemudian di sini kita samakan seperti ini aja. Ini saya copy ya. Saya copy paste. Oh ya, terus tambahkan di sini kita lupa this.getConnection. This.getConnection. Nah, seperti ini. Kemudian sama ya, kita akan menginsertkan ya. Kita akan modifikasi function insert data ini ya. Kita lihat aja yang dari story login ya. Ini dalamnya kita copy ya. Kemudian saya pindahkan di chat. Di dalamnya ini saja ya. Seperti ini saya kopas. Jangan lupa di format dokumen biar rapi nih ya format. Nah, kemudian kita ganti chat, kemudian ada konten. Di sini ada time chat dan ada username-nya. Username. Kemudian di sini saya isi tanda tanya. Nah, kita sesuaikan ya konten ya berarti this.content, time chat, this.timechat. Sama dengan username-nya harus urut ya di sini 1, 2, 3 berarti tanda tanya ini adalah indeks pertama, kedua dan ketiga. Jika terlalu cepat bisa teman-teman pause ya. Oke, kita sudah buat insert chat. Nah, kemudian sekaligus kita akan buat function untuk remove chatnya. Tadi kan kita bikin di form client ini kan ada ini ya. Nah, di sini kan ada remove chat ya. Kita bikin sekalian di chatnya ini function untuk delete datanya ini. Di sini kan ada delete data. Ingat ya, ini improvisasi yang ada di PowerPoint. Gitu ya, ini saya copy. Kemudian saya pastekan di sini ya. Tapi kita ganti menjadi query delete. Ini saya hapus delete ya. Delete from chat ya. Where pastikan delete-nya itu berdasarkan username. Maka kita pasang username sama dengan tanda tanya seperti ini. Nanti tinggal hanya karena tanda tanya 1, berarti di sini kan indeksnya hanya yang pertama. Nah, seperti ini. Error di ini katakan di delete data. Kita sudah bikin insert dan delete data. Oke, terus kemudian kita lihat di handle socket-nya ya. Di sini kita sementara nggak ada perubahan ya. Kita untuk hari ini ya, untuk di video pembelajaran ini, kita improvisasi dari PowerPoint ya. Kita langsung implementasikan ya, insert data yang ada di chat, remove delete data yang ada di chat, history login ada insert data. Kita coba ke form server dulu ya. Di form server ini kalau teman-teman menggunakan file saya, style saya, itu di situ ada pengecekan setelah approve, sebelum dan setelah approval. Jadi di sini sebelum approval ini ada no ya. Setelah di approve maka akan tulisan broadcast join the group chat. Join the group chat. Nah, kemudian di sini akan mengirimkan client ke confirm. Jadi ketika kita akan membuat sebuah metode insert ketika sudah disetujui, maka di sini kan ada yes. Dan kemudian di sini kita sudah dapat name-nya, namanya. Berarti kan di sini kan kita tinggal nyari yang namanya time chat. Kan di sini kan kita sudah pakai, sudah dapat username-nya. Karena butuh history login itu kan hanya username dan time login. Oke, sorry, bukan time chat ya, time login. Nah, time login ini teman-teman bisa buat cara kalau pakai date time ya sekarang ya. Bisa pakai date format. Nah, di sini ya date format.
Saya cek yang lain, date format. Kita coba yang ini dulu ya. Date format sama dengan new simple date format. Nah, di sini. Oke, kita pakai metode seperti ini. YYYY, tahun, bulan-bulan, tanggal-tanggal. Kemudian HH. Ini sesuai dengan format yang ada di database. Oke, kemudian kita bisa pakai kalender. Ini perspektif saya ya. Saya menggunakan, kalau yang minggu lalu kan kita pakai timestamp. Nah, kita coba pakai kalender seperti ini ya. Calendar.getInstance. Nah, kemudian di sini kita bisa pakai time login ini. Sama dengan kita bisa di date format ya. Dot format sesuai dengan yang ada di calendar.getTime. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah ini ya, baru kita bisa masukkan di history login-nya. Untuk itu kita buat dulu di paling atas ya, di sini history login. Nah ini his, kemudian satu lagi apa, chat ya, chat ch ya, his sama ch. Nah di sini ketika kita approval yes, maka kan kita bisa lakukan his ya, sama dengan new history login, pakai yang ini name dan time login, kemudian his.insert. Nah, seperti ini. Ini belum saya coba ya, ketika kita coba error, nah maka kita perlu cek kembali. Oke, ini akan saya coba langsung ya, saya chat servernya, run. Saya isikan grup name-nya misalkan disprog. Kemudian saya isikan run kliennya dengan nama VD ya. Oke, nah seperti ini. Kemudian menunggu approval ya. Kemudian ketika saya yes, nah dia akan menerima VD join the group chat. Nah di sini kita lihat apakah ada error. Nah ketika ada error, nah di sini ada error com.mysql.jj.jpg driver Java null pointer. Oh ya, jadi ketika teman-teman ya ada seperti ini berarti betul .jar-nya belum ada. Ini saya close ya. Jadi library untuk konektornya belum ada. Ini saya coba add jar ya. Saya akan nyari konektornya. Nah, di sini kan ada MySQL connector.jar-nya. Saya tes kembali ya, teman-teman. Karena belum tentu saya sekali run itu pasti berhasil, itu karena saya ya sebagai manusia itu tidak sempurna. Gitu ya. Oke, ini saya exit, misalkan VD. Oke, kemudian di sini saya yes, itu BS saya ya. Oke, kemudian saya yes, besar ya. Maka VD join the group chat. Kita cek server. Nah, ketika berhasil, seharusnya di database history login ini ada, nah, login saya sudah tercatat. Gitu. Oke, ini saya close, kemudian kliennya saya close. Kita sekarang sudah berhasil menginsertkan history login. Nah, sekarang kita implementasikan untuk chattingnya. Berarti kan untuk chattingnya kan saya cek dulu ya. Nah, kita bisa menaruhnya itu di show chat bisa ya, di show chat bisa, atau di tempat yang lain juga bisa begitu. Oke, nah kita coba ke show chat selain yang masuk. Ini kan ada message dan content. Content itu ketika ada dalam sebuah paragraf ya, ada kata masuk, berarti dia true nilainya. Jika tidak ada masuk, K-nya 2 dan ular ya, maka tidak masuk if ini, dia dimasuk di sini. Kemudian ya kita bisa aja menuliskan di sini. Oke. Nah, kita bisa menuliskan di sini dan seperti biasa, nah, kita split dulu ya. Jadi kita harus dapat string username-nya ya, dan string time login-nya.
time chatnya, sorry. Nah, untuk username-nya ini kan kita bisa dapatkan dari string msg split ya. Sama dengan di sini kan ada msg.split ya. Pakai titik 2. Karena kan kita sudah bikin dari kemarin-kemarin ketika chat itu kan formatnya kan seperti ini. Misalkan Miftah titik 2 message-nya apa gini ya. Jadi kan ketika kita split otomatis akan dapat 2 indeks. Indeks ke 0 dan indeks ke 1. Berarti sini username sama dengan msg split. Nah ini. Indeks ke 0. Begitu. Oh ya, kemudian ada lagi ya. Sorry, mana ya tadi ya. Kemudian ada kontennya ya, chat. Konten time chat username. Oh, kontennya belum ya. Oke, ini username, kemudian saya konten ya. msg.split, berarti kontennya kan pertama. Message-nya apa? Message-nya apa ini adalah discussion. Time chat-nya ini ya sama, kita kopikan aja dari yang di BTN send ini. Thread. Kemudian kita panggil saja langsung ya. Chat sama tuh ch ya, sama dengan new chat. Nah, pakai yang ini konten time login sudah ada username. Kita titik kita ch.insert data. Oke, ini akan saya coba dulu. Saya sikat dulu ya, servernya dulu kita jalankan ya. Disprog. Kan? Ini saya namakan dengan VD lagi ya, VD. Kemudian ini saya chat halo, belum ya. Oke, di sini saya chat di sini yes dulu. Nah, baru ini saya chat halo ini. Send baru bisa berkirim pesan. Nah, kita cek di servernya ini apakah ada. Nah, ketika ada error ini kita harus selesaikan seketika itu juga. Berarti kan incorrect di time value titik 2. Nah, berarti ini kok kosong. Nah, berarti kita cek aja di sini. Content time login username. Saya cek dulu ya. Content. Nah, ini salah. Nah, kalau di NetBeans ini saya close dulu ya. Saya close, ini saya close. Enaknya itu seperti ini. Jadi ketika ada fungsi seperti ini, tinggal saya ctrl. Ya. ctrl plus enter. ctrl plus apa ini? Klik kanan ya. Klik kanan mouse. Ini ya. Nah, ini akan berubah seperti ini. Kita klik konten time chat username, tapi isiannya adalah 0. Nah, ini yang salah tadi, makanya kosong. Nah, saya konten ini pada di awal tadi ya, saya nggak sadar. Oh, gara-gara saya kopas mungkin ya username. Seperti ini. Oke, terus kemudian kita run lagi ya. Tadi kan isinya kan 0. Ini saya run. Oke. Di sini dulu ya. Biar cepat ya. Kemudian di sini saya run. Saya klik di sini VD. Oke, kemudian saya yes di sini. Saya yes. Kemudian ini saya chat gitu ya. Nah, cek di server dulu. Nah, berhasil. Maka cek di sini apakah berhasil atau tidak di chat. Nah, ternyata ada. Begitu. Oke. Nah, ini kita sudah sukses insert data dari chat dan history login. Kemudian kita sekarang bikin untuk yang ada di client ini kan function yaitu clear chat dan remove chat. Nah, kita coba bikin function ya untuk clear chat dan remove chat. Nah, untuk action drop down ini kita bisa klik, bukan drop down, combo box kalau di Java. Ini ada event action perform di sini. Ya. Nah, kemudian untuk caranya kita bisa if namanya cbchat ya.
get selected index ya. Jika dia 0 maka dia pertama, berarti kan clear chat. Berarti kan kita bisa mengclearkan ini ya, namanya adalah txt chat. Nah, txt chat ya, .set text. Nah, kita clearkan seperti ini, teman-teman. Else if ya, chat get selected index sama dengan 1. Nah, berarti dia akan melakukan pengiriman data. Nah, untuk itu kita bikin di sini function ya untuk menyatukan send ini. Karena saya lihat di sini ada send to server, di sini ada send to server, di sini nanti ada send to server. Jadi ini akan mengirimkan komen remove chat. Daripada membuang itu ya, membuang space dan tidak OOP ya, maka saya bikinkan send chat di sini. Kemudian di sini ada string message-nya apa. Begitu di sini. Oke. Nah, kemudian di send chat ini kita bisa mengkopikan ya, kita buat try catch-nya dulu. Nah, kemudian di sini ini saya copy sementara ya. Kemudian saya taruh di send chat-nya ini. Oke, nah kemudian di sini kan, nah berarti setelah itu di sini kan kita ganti hanya MSG plus seperti ini. Kalau teman-teman belum ada ya, kalau sudah ada ya nggak usah. Masih error di send chat plus E. Nah ini belum kita ganti message ya. Ini. Nah kemudian di sini ya kan tinggal dipanggil send chat. Nah di sini kan tinggal kita panggil seperti ini, saya copy. Nah, seperti ini kan. Ini saya gabungkan aja. Nah, oke, terus kemudian yang atasnya juga sama ya. Nah ini ya. Send chat. Nah ini berarti masuk. Nah, name. Sedikit perubahan ya. Nah, seperti ini. Biar mempersingkat space. Ini belum short. Error di btn send. Nah, plus E. Sama ini juga. Nah, berarti ini ya kita tinggal panggil send chat. Misalkan kita pakai indikasi misalkan di sini remove chat. Nah, boleh ya, boleh, terserah kita begitu. Oke, kita bisa menulis remove chat seperti ini ya. Nah, kemudian remove chat ini kan berarti harus ada username-nya. Oke, kita pakai jangan seperti ini ya, nggak apa-apa, seperti ini. Kemudian kita pluskan di sini ya. Berarti kita harus tahu username yang digunakan itu siapa. Nah, di sini kan ada yang namanya name. Nah, kalau punya saya name ini kan tujuannya untuk menyimpan yang diinputkan oleh Goption Pen tadi ya. Sudah kita pakai saja di sini ya. Berarti kita gabung aja name plus titik 2 remove chat. Nah, name ini tujuannya apa? Jadi server itu tahu siapa username yang ingin dihapus. Nanti pakai cara seperti ini. Kita ke form server ya. Jadi ketika ada ya message-nya itu, nah ini kan ada konten masuk. Nah untuk mempersingkat ya kita bisa aja bikin gini. Else if ya message.contains. Nah daripada kita split ya kita sebenarnya bisa pakai contains teman-teman. Contains, nah ini kita tinggal kopikan aja formatnya. Nah, seperti ini. Begitu. Nah, ini kan jika ada masuk, ya ini saya di function show chat. Jadi ini yang diterima oleh server ya. Jadi ketika server menerima pesan yang mengandung masuk, maka ini server menerima mengandung pesan ini, maka dilakukan remove chat. Nah, seperti itu. Tapi tetap untuk mendapatkan ya tinggal kita split MSG split untuk mendapatkan username ya. Sama dengan msg.split sama seperti di bawahnya.
Ya, kita panggil aja string username sama dengan MSG 0 seperti ini. Oke, perhatikan tinggal kita balik chat ya dot kita panggil dulu ya ch ya sama dengan new chat. Kita chat ch.set username kemudian ch.delete data seperti ini teman-teman. Oke, kemudian di sini kan tadi sudah ada data dengan nama set vidya. Nah, coba saya run ya. Kita selalu run aja teman-teman. Oh, remove chat ya, sekalian kita tambahkan. Ini saya kembali ke form client ya. Saya tambahkan di atasnya untuk sekalian clear chat, remove chat. Ini saya run. This prop. Kemudian di sini saya run dengan nama vd. Dan di sini saya yes. Kita lihat dulu ya. Nah, yes di sini kan berhasil. Otomatis di sini seharusnya historicalnya ketambahan lagi 1623. Oke, kemudian kita chat lagi di sini misalkan saya chat halo, ini kan send. Maka di sini harusnya di chatnya ini ketambahan halo. Nah, ketika saya klik di sini clear chat, maka otomatis kehapus. Nah, ketika saya klik remove, nah saya cek dulu outputnya error enggak ya. Oh, enggak ada error. Kita cek dulu sekarang di database-nya. Nah, hilang teman-teman. Oke. Kenapa hilang? Karena ketika saya event klik ini ya, event klik masih run ya. Event klik remove chat ini ya. Maka kan otomatis dia ke sini dan mengirimkan pesan ke klien yaitu name username ini ya. Miftah.2 remove chat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian diterima di server, dicek. Oh, konten masuk. Konten remove. Oh, ternyata ada remove chat. Nah, maka remove chat ini kita split dulu karena kan dia hanya bisa menerima string seperti ini ya. Nah, maka kita split menggunakan dot split message-nya. Berarti kan di sini kan indeks ke nolnya. Ini ya, misalkan di sini. Miftah.2 remove chat. Nah, berarti indeks ke 0 itu Miftah, indeks ke 1 adalah remove chat. Begitu. Jika teman-teman mengalami kendala ya terkait proyeknya, bisa chat saya lewat grup atau PC saya secara pribadi. Oke, saya ke slide dulu. Nah, ada tugas yang pertama. Jadi kita ada perbedaan ya di dalam PowerPoint-nya. Yang pertama kalau di PowerPoint itu ada joins. Nah, kalau di kita tuh ada yang namanya masuk di sini ya. Nah, di sini ada tadi yang namanya masuk. Nah, ini saya ganti ya. Tapi ini hanya ganti, saya ganti lewat video pembelajaran ya, bukan materinya. Nah, teman-teman silakan isikan. Ini ada tugas. Ya, teman-teman harus menjawab semua ini ya. Ini broadcast join-nya ini nggak usah, ini saya hapus ya. Nah, kemudian teman-teman silakan jawab 1, 2, 3, 4, 5. Tulis di MS Word ya dan submit di ULS dalam bentuk .pdf. Dalam bentuk .pdf aja ya. Oke. Kemudian ini tugas ya. Kemudian ada progress project untuk kelompoknya ya. Jadi teman-teman menambahkan seharusnya di project teman-teman sudah ada tiket reservation. Reservation beserta notifikasinya. Teman-teman silakan dibaca ini. Jadi teman-teman harus bisa reservasi. Reservasi itu artinya ya pembelian, melakukan pembelian gitu ya. Melakukan pembelian tiket. Terus kemudian di sini harus seharusnya akan dapat mengubah jadwal di pembelian. Nah, kalau misalkan teman-teman itu tiket yang tidak bisa diubah jadwal ya ubahlah ke tiket yang lain, misalkan ganti ke tiket yang lain.
Misalkan tiket film sekarang kan nggak bisa di reschedule, atau tiket konser sekarang kan hanya konsernya jam 7 Pak. Ya, ganti aja ke tiket konser yang lainnya gitu ya. Atau fitur cancel retur lah. Oke, sekian dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa lewat grup chat atau PC saya pribadi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video pelajaran dan sukses di proyeknya.